Halo, saya Miralina Lubis dengan NIM 20220701427. Di sini saya akan memaparkan performance appraisal yang ada di psikologi industri dan organisasi. Baik, pertama saya akan berbicara terkait tentang performance appraisal. Performance appraisal itu apa ya? Jika kamu seorang pimpinan seperti manajer atau supervisor yang ada di perusahaan, apa yang kamu lakukan untuk menilai kinerja tim kamu? Tentunya penilaian itu harus memiliki alat ukur yang pasti, karena penilaian itu tidak boleh menggunakan perasaan atau karena bawa perasaan dengan unsur like and dislike. Berarti penilaian itu tidak ada alat ukur pastinya, akhirnya tidak secara objektif. Pengertian sendiri dari performance appraisal itu adalah performance appraisal sering juga disebut dengan penilaian prestasi, penilaian karya, penilaian kinerja, atau penimbangan unjuk kerja. Apa saja yang termasuk performance appraisal? Yang pertama penilaian karya, kedua penilaian kinerja, ketiga penimbangan unjuk kerja, keempat performance evaluasi, kelima employee appraisal, 6 merit rating, 7 personal rating, 8 performance review, dan 9 employee evaluasi. Di sini saya akan menyebutkan nama tokoh yang menyatakan dan menginformasikan apa sebenarnya performance appraisal itu. Performance appraisal yang biasa disebut dengan PA menilai ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, hasil kerja karyawan yang dianggap menunjang performance untuk menunjang kinerjanya. Ada dari Munan dari tahun 2000 dengan adanya penilaian performance appraisal dapat menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan. Lalu dari Bernardin and Russell dalam Iswanto tahun 2004, penilaian kinerja sebagai catatan outcomes yang dihasilkan pada fungsi atau aktivitas pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu juga. Ada dari Scholar and Jackson di tahun 1996, dalam Bagus di tahun 2010, PA adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya dapat memperoleh manfaatnya. Mengapa performance appraisal sebagai analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja? Faktor-faktor penting yang terkandung dalam penilaian kerja antara lain pengamatan. Penilaian kerja merupakan proses yang dilakukan untuk memilih perilaku yang telah ditentukan oleh tim kerja. Kedua, alat ukur dan indikator digunakan dalam rangka mengukur kinerja seseorang. Ketiga, pengembangan. Penilaian kerja memiliki tujuan untuk memotivasi personel tersebut agar dapat mengembangkan kemampuan dan potensinya. Apakah tujuannya? Memberi feedback kepada karyawan untuk memperbaiki kerja dan meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, apakah performance appraisal menakutkan atau ancaman bagi karyawan? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena dengan kegiatan PA tersebut akan dicari-cari kesalahan, mendapatkan punishment dianggap sebagai alasan pembenaran bagi perusahaan. Apakah tujuannya PA? Mendeteksi permasalahan perusahaan, misalnya rendahnya produktivitas, identifikasi kebutuhan, analisis beban kerja, menentukan keberhasilan alat tes seleksi, dan lain-lain. Jadi di sini tentu saja ketika melakukan performance appraisal pada perusahaan di waktu tertentu, apakah itu meresahkan untuk karyawan? Jawabannya iya. Agak tegang karena itu akan ada hasil akhir performance kita selama kita bekerja di perusahaan itu. Bisa jadi hasil akhirnya baik atau sebaliknya. Lalu selanjutnya perusahaan membuat keputusan apakah perlu direview kembali atau memberikan sanksi atau bahkan pemutusan hubungan kerja.
Kapan perusahaan melakukan kegiatan PA? Kegiatan PA ini biasanya dilakukan di akhir tahun atau pertengahan tahun, setahun sekali atau setahun 2 kali, semesteran. Langkah-langkah performance appraisal. 1. Penentuan sasaran terdapat 5 elemen yang harus diperhatikan, yaitu sasaran kinerja, sasaran disepakati bersama, sasaran berkaitan dengan uraian jabatan, pertemuan tatap muka, serta diskusi. Yang kedua, mempertimbangkan 6 elemen, yaitu data aktual, perilaku karyawan yang positif dan negatif, keberanian atau ketegasan Anda, sistem penilaian yang terstruktur, formulir yang tidak rumit, dan kemampuan dalam menilai. Ketiga, penentuan metode dalam pelaksanaan PA, pendekatan atau cara serta perlengkapan yang digunakan dan pelaksanaannya. 4. Evaluasi pemberian umpan balik kepada pegawai. Jadi di sini dijabarkan langkah-langkah performance appraisal. Ketika kita sudah memenuhi dari 1 sampai 4, maka kita sudah cukup untuk melakukan performance appraisal. Siapa yang melakukan kegiatan performance appraisal? Pertama, atasan langsung. Orang yang paling mengenal kinerja bawahan, pihak yang berwenang memberikan punishment, memberikan reward, dan dapat mengurangi penilaian subjektif. Karena atasan kita tahu bagaimana sehari-hari bagi kerja kita, sesuai atau tidaknya apa yang diharapkan, tersampaikan atau tidaknya informasi dari atasan, dan terlaksananya tugas itu dengan baik atau tidak, maka atasan langsung sangat berperan untuk penilaian di performance appraisal tersebut. Rekan sekerja, apabila tidak memungkinkan atasan untuk mengamati secara langsung karena rekan melihat kegiatan nyata sehari-hari temannya, namun diperlukan pedoman jelas agar tidak bias. Tentunya rekan kerja tahu persis bagaimana keseharian kita, bagaimana tingkat kinerja kita, apakah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan perusahaan, atau pada saat komunikasi dengan antar teman, atau pada saat diskusi bersama tim kerjanya. Salah satu bisa menjadi penilaian performance kita untuk secara keseluruhan dapat dinilai apakah komunikasi kita baik atau tidak. Tentunya penilaian tersebut harus memiliki standarisasi yang jelas, karena balik lagi jika penilaian menggunakan perasaan akan bias karena menurut rasanya. Kan kita berbeda-beda, rasa kita seperti apa, rasa orang lain seperti apa. Bawahan melakukan penilaian dapat berguna untuk pengembangan atasan langsung, misal tentang komunikasi, kepemimpinan, pengelolaan organisasi, namun sukar dilakukan karena bawahan takut akibat buruk penilaian dilakukan. Terkadang pada saat bawahan diminta pendapat, bagaimana tentang pimpinan Anda, bagaimana tentang pimpinan Anda memimpin leader tim tersebut, atau memimpin organisasi yang ada di divisi masing-masing di kantor, apakah sesuai atau tidak, apakah informasinya atau komunikasinya itu sesuai atau memang kurang jelas, sehingga pada saat memberikan instruksi A ternyata yang dilakukan adalah B, berarti kan ada komunikasi yang tidak sampai. Namun di sini bawahan terkadang sulit sekali jujur karena khawatir nanti jabatannya atau posisinya terancam. Pelanggan, penilaian yang dilakukan oleh pelanggan dapat berupa umpan balik pelayan dilakukan untuk karyawan yang langsung berhubungan dengan pelanggan seperti teller, pramuniaga, petugas hotel, dan info dari pelanggan dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan. Nah, salah satunya pelanggan ini kenapa harus kita tuh melakukan customer dengan baik, karena tujuannya adalah kepuasan pelanggan. Di sini diberikan contoh teller, pramuniaga, petugas hotel, dan petugas toko. Jadi kalau misalkan kita memiliki karakter yang santun, ramah komunikasinya sehingga pelanggan mendapat informasi yang baik, lalu pelanggan bisa kembali lagi. Diri sendiri. Karyawan berkesempatan menilai diri sendiri dapat menjadi informasi untuk menetapkan tujuan-tujuan pribadi di masa yang akan datang. Diri sendiri, ya betul sekali. Di sini diri sendiri berkesempatan menjabarkan apa yang menjadi kendala selama bekerja, lalu apa yang menjadi kekurangan di dalam diri, sehingga butuh diri sendiri menunjang sehingga nanti apa yang dilakukan itu sesuai dengan harapan dari perusahaan, sehingga karirnya bisa
naik atau bisa dapat promosi jabatan, juga bahkan mendapatkan reward dari perusahaan. Performance kriteria. Oke, di sini akan dijabarkan tentang kriteria-kriteria dari performance appraisal. Apa saja yang diketahui terkait tentang kriteria? Kriteria adalah standar yang ditetapkan untuk menilai performance termasuk personnya, sehingga dapat membedakan yang good and bad performance. Kinerja performance dapat dilakukan antara lain sifat, misalnya sikap, penampilan, inisiatif, itu bisa subjektif. Kedua, perilaku, misalnya gaya kepemimpinan, kerja tim. Lalu ketiga, ada kompetisi, misalnya juga ada customer focus, relationship building, planning and organizing. Keempat, pencapaian tujuan, yaitu hasil akhir yang difokuskan, misalnya terkait dengan profit. Yang kelima adalah potensi perbaikan. Misalnya kita di sini ada kerja tim bersama tim. Tentunya kita harus memiliki sifat yang baik dan penampilan juga yang baik. Penampilan itu termasuk dengan pakaian atau performance kita harus yang tidak perlu yang mahal tapi good looking, dan kita harus bisa terlihat rapi, wangi, dan itu bisa menunjang performance kita di lingkungan kerja bersama rekan kerja. Perilaku misalnya gaya kepemimpinan kerja itu harus seperti apa? Berkompetisi dengan yang lainnya, tentunya kompetisi dengan cara yang sehat. Baik, di sini saya akan informasikan standar performance. Di sini ada tabel. Dalam menilai performance harus ada kriteria serta harus mengetahui standar performance. Karakteristik of kriteria. 1. Actual versus theoretical kriteria. Di sini ada jobnya insurance sales asuransi, terus juga ada theoretical criterion dan ada actual criterion. Sales asuransi di sini menjual asuransi dengan pencapaian adalah hasil penjualan. Lalu di sini ada store clerk, yaitu adalah pegawai toko, dia harus melayani pelanggan atau customer dengan baik. Maka tujuannya adalah harus membuat pelanggan atau customer puas. Jadi kepuasan pelanggan adalah kebanggaan kami. Teacher, guru tersebut memberikan ilmu kepada muridnya, lalu guru akan melihat beberapa banyak murid itu pencapaiannya sesuai dilihat dari tes skor. Apakah ilmu yang disampaikan itu sesuai atau tidak, terus pencapaian si muridnya itu seberapa banyak daya serapnya untuk mencapai ilmu dari apa yang diberikan si guru tersebut. Yang kedua ada criterion complexity, multi-test and multiple criterion. Job performance dinilai secara kualitatif, how well the person does the job, and kuantitatif atau how quickly the person does the job, atau salah satunya. Di sini ada tabel di sini ada dimension. Dimension ini menghadirkan kriteria terkait dengan attendance, communication with other, following direction, instruction other, professional appraisal and work quantity. Di sini ada tingkat kehadiran, komunikasi dengan yang lainnya, dan beberapa kriteria lainnya. Dan di sampingnya di kolom kanan adalah penilaian. Penilaian apakah baik atau cukup baik atau bahkan sebaliknya. Yang ketiga, dinamik kriteria. Bagaimana seharusnya menilai performance? Sarannya adalah bahwa kondisi pekerjaan dan setting pekerjaan menentukan stabilitas job performance. Ada pendapat dari beberapa tokoh yang memberikan pendapat terkait dinamik kriteria. Apakah diperlukan? Di sini ada dari Barrett, Caldwell, and Alexander di 1985 menyatakan bahwa job performance cenderung stabil, tidak percaya dengan kriteria itu dinamis. Kedua dari Hendrick and Madigan di tahun 1990 mendukung dynamic criterion data performance. Operator jahit cenderung konsisten dalam jangka pendek dan tidak konsisten dalam jangka panjang. Lalu ada C, performance measures. Pengukuran PA dapat dilakukan dengan cara observasi dan objektif atau subjektif. Observasi terbagi menjadi dua, yaitu direct observation, penilaian melihat langsung performa dari setiap karyawan.
Indirect observation, penilaian melalui cara lain, misalnya tes tertulis. Kedua, objektif atau subjektif. Objektif yaitu indikator dari performa kerja dapat diverifikasi dan biasanya dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung nilainya. Sedangkan subjektif yaitu berdasarkan standar personal atau opini, biasanya tidak dapat terverifikasi types and accuracy of performance measures. Berikut adalah contoh tabel objektif atau subjektif. Types and accuracy of performance measure. Jadi di sini ada accuracy and reliability-nya, ada high ataupun medium atau sebaliknya, dan ada di kolom kiri adalah kriteria-kriterianya. Oke, selanjutnya standar performance dibagi menjadi dua kategori. Satu, metode yang berorientasi pada masa lalu sebelum penilaian dilakukan, yaitu ada rating scale, checklist, critical incident teknik, observasi, dan tes unjuk kerja dilakukan melalui tes di lapangan. Jadi sebelum kriteria itu ditentukan, tentunya ada standar-standarnya. Misalnya dilakukan observasi pada saat di lapangan, apa yang harus ada di masing-masing divisi tersebut, maka dimasukkan ke dalam kolom standarisasi untuk dijadikan kriteria penilaian. Yang kedua, metode yang berorientasi pada masa yang akan datang, akan potensi pegawai untuk pekerjaan yang akan datang. Itu dilakukan penilaian diri sendiri atau manajemen by objective MBO. Biasanya ini kalau misalnya mau hire karyawan. Berikutnya contoh graphic rating scales method nomor 1, 2, dan 3, 4. Faktor yang dinilai yaitu pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan menganalisa masalah, kemampuan membina relasi sosial, kecepatan pemecahan masalah. Lalu ada kriterianya baik, cukup, sedang, kurang penilaiannya. Contoh future oriented appraisal management by objective. Di sini ada jabatannya manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer personalia. Sasarannya adalah meningkatkan penjualan sebesar 10% dari penjualan tahun lalu dari manajer pemasaran. Manajer keuangan mengurangi piutang ragu-ragu dari 7% menjadi 5%. Manajer personalia menyelesaikan program training sesuai dengan anggaran pada akhir bulan Juli. Dari tabel tersebut kita melihat masing-masing jabatan itu memiliki target masing-masing dan ada di kolom pencapaiannya berhasil atau tidak. Kalaupun berhasil, angkanya sesuai, apakah betul 10% atau kurang dari 10%. Jadi di kolom pencapaian ini harus dituliskan berapa besar pencapaian kita dari sasaran yang sedang kita proses atau sasaran yang dituju. Lalu selanjutnya ada methods for assessing job performance. Di sini ada kolom absence and day absent period, accident, incident at work, lateness, and productivity. Lalu di kolom sebelah kanan adalah jumlah berapa misalnya terjadi kecelakaan per tahun, berapa jumlah kejadian per tahun dalam perusahaan, berapa jumlah karyawan per tahun itu juga dalam perusahaan, berapa jumlah penjualan atau pencapaian dalam perusahaan itu per tahunnya. Di kolom ini, di laporan ini akan terlihat dari tahun ke tahun apakah yang menjadi penurunan atau bahkan berkembangnya perusahaan tersebut. Methods for assessing job performance. Contoh objective productivity measure for several jobs. Di sini ada job assembly line worker, lalu measure ada number of unit produced, ada college professor, number of publication, and lawyer, number of case won, and salesperson, amount of sales, and surgeon, number of operation performance. Di sini ada informasi terkait dengan masing-masing job, lalu ada berapa jumlah produksinya atau berapa jumlah produk yang diproduksinya, berapa jumlah kasus yang dimenangkan dari pengacara, berapa pencapaian sales secara jumlah rupiah ataupun dolar, berapa jumlah dioperasi atau berapa jumlah orang yang dioperasi pada saat posisi menjadi surgeon atau ahli bedah. Jadi di sini adalah data rekap dari perusahaan atau data rekap per tahun dan ini akan menjadikan bahan komparasi kita. Tujuan performance appraisal. Why do we appraise employee? Administrative education, yaitu job performance sebagai acuan pemberian punishment, demosi, terminasi, PHK ataupun reward promosi kenaikan gaji. Jadi di sini dengan adanya job performance sebagai acuan ini
kita akan tahu nih siapa karyawan yang harus di deposit, terminasi, PHK atau diberikan reward karena dengan kinerjanya yang bagus dan sesuai dengan harapan. Lalu ada employee development and feedback. Job performance feedback dari atasan bermanfaat untuk memelihara meningkatkan performance dan job skill karyawan. Jadi di sini jelas ya job desk, karena kalau misalkan kita kerja nggak ada job desk kita nggak tahu tuh mau ngapain. Tapi dengan ada job performance ini sangat bermanfaat. Jadi ada di scope tersebut sehingga karyawan jika memang menguasai dengan job desknya berarti performance di dalam menguasai pekerjaannya itu bisa meningkat. Kriteria for research, data job performance memberikan kriteria tentang aktivitas yang dinilai atau dievaluasi sehingga dapat menjadi acuan untuk riset. Baik, di sini diterangkan bahwa data job performance tersebut dapat digunakan untuk menjadikan riset atau evaluasi. Demikian paparan presentasi dari kami tentang performance appraisal. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Saya Miralina Lubis mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua sukses selalu. Semoga kita ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kita dapat bermanfaat untuk orang sekitarnya. Ada sedikit quote dari kami, yaitu banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, melainkan mereka tidak memiliki komitmen. Maka komitmenlah, dengan komitmen kita akan bisa mengembangkan diri kita dengan baik. Sampai jumpa.